أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma, yang wajib bagi kita untuk mensyukuri semua nikmat tersebut. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah dengan duduknya kita di pagi yang berbahagia ini, semoga nikmat demi nikmat semakin ditambahkan oleh Allah dengan kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat beliau, dan untuk siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah dan ajaran Nabi SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Shahih Fiqh Sunnah, di mana kita masih pada bab atau pembahasan salat jamaah. Kalau tidak salah pertemuan terakhir kita tentang alasan-alasan bolehnya seseorang tidak menghadiri salat jamaah. Betul ya, Bu? Ya, kita sudah menjelaskan tentang beberapa alasan-alasan bagi seseorang itu boleh tidak hadir, tidak ikut di dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Baik, saat ini kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu di antara bab-bab atau adab-adab seseorang saat keluar menuju sholat berjamaah. Apa saja yang akan dia lakukan sebelum dia melakukan sholat jamaah. Baik, adab saat seseorang keluar menuju masjid untuk mengerjakan salat berjamaah, yang pertama adalah tarkul a'mali 'inda huduris shalah, meninggalkan apa saja kegiatan-kegiatan ketika hadirnya waktu salat. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan, entahkah itu di saat dia sedang sibuk mengerjakan tugas kantornya, entahkah itu dia sedang membantu istrinya sedang cuci piring, apapun kegiatan, entahkah itu di rumah, entahkah itu di kantornya, setelah masuk waktu sholat, maka tinggalkan semua aktivitas tersebut, segera menuju masjid untuk pelaksanaan sholat berjamaah. Dan ini yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata ibunda kita? Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi aw khidmatihim idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membantu keluarganya, suka membantu istrinya. Kalau tidak ada kegiatan di luar, kalau tidak ada kesibukan di luar, tidak ada pertemuan dengan tamu-tamu penting, beliau biasanya di rumah. Nabi itu biasa di rumah. Di rumah ngapain? Beliau membantu keluarganya, membantu istrinya. Beliau jahit pakaian sendiri, beliau cuci sendalnya sendiri. Apa yang bisa dikerjakan oleh Rasulullah dikerjakan oleh Nabi SAW. Namun kata Aisyah, ketika masuk waktu sholat, beliau langsung keluar dari rumah. Beliau tinggalkan tadi kegiatan-kegiatannya yang beliau kerjakan di rumah, tinggalkan oleh beliau, dan beliau bersegera menuju masjid. Ini yang pertama yang dilakukan seseorang. Yang kedua dan yang ketiga, di antara adab saat keluar menuju masjid untuk pengerjaan sholat berjamaah, yang kedua adalah bersuci,
Yang ketiga adalah berjalan kaki menuju masjid. Berjalan kaki menuju masjid supaya mendapatkan langkah kaki yang banyak dan berharap pahala darinya. Yang kedua adalah bersuci. Yang ketiga, kalau memungkinkan berjalan kaki itu lebih afdal dibandingkan dengan menggunakan kendaraan. Baik. Yang poin yang kedua dan yang ketiga ini dalam satu hadis dikumpulkan oleh Nabi SAW sekaligus, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyuqda fariidatun min faraidillah kanat khutwatah ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra turfa' darajatun atau tarfa' darajatan." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, jadi sunnahnya itu berwuduknya sudah di rumah. Jadi ada sebagian kaum muslimin itu ketika menghadiri sholat berjamaah dari rumah, dia cuma hanya memakai pakaian rapi, namun berwuduknya di masjid. Ini kurang afdal. Afdalnya itu dia berwuduknya dari rumah. Dari rumah. Kecuali di perjalanan batal wuduknya, baru kemudian dia memperbaharui wuduknya di masjid. Tapi pada dasarnya seseorang itu sudah berwuduk dari rumah, baru kemudian memilih untuk jalan kaki ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban salat berjamaah. Nah, ini yang agak sulit nih, berjalan kaki ini. Berjalan kaki, apalagi rumahnya di klaster Asri. Bayangkan mungkin hampir 2 kilo tuh ke sini jalan kaki. Nah, kalau tidak memungkinkan silahkan menggunakan kendaraan. Tapi Masya Allah tuh ada beberapa jamaah yang saya perhatiin yang dia menggunakan kendaraan, dia sengaja parkirnya jauh-jauh. Karena ada sebahagian jamaah juga, ini juga yang sangat kami sayangkan sebenarnya. Parkir itu kalau bisa di depan gerbang masjid, itu parkir depan gerbang itu. Kalau bisa di depan tangga sini nih, depan tangga kita mau masuk ini, masukin motor situ, parkir depan situ. Kalau memang bisa, kita perhatiin itu. Nah, ini sebenarnya sayang sekali. Dia tidak mau mengamalkan hadis ini. Di antara pengamalan yang saya lihat ya di sebagian jamaah, walaupun saya belum tanyakan, saya hanya memperhatikan saja. Ada sebagian jamaah itu yang rumahnya dari jauh menggunakan kendaraan, parkirnya di pojokan sana, Al-Azhar, sekolah Al-Azhar pojokan. Jadi kalau parkirnya lebih jauh kan ada usaha untuk jalan kaki menuju masjid. Kadang paling dekat dia parkirnya itu dekat pos satpamnya itu di sana. Artinya masih ada beberapa puluh langkah lagi dari tempat dia parkir menuju masjid. Nah, ini bisa jadi masuk dalam pengamalan hadis ini. Tetap terhitung langkah kakinya dari tempat parkir menuju masjid. Jadi jangan sudah ada tanda tidak boleh parkir di situ, tetap dia parkir di situ. Kenapa? Karena lebih dekat. Selangkah, turun dari motor, selangkah langsung masuk masjid. Jadi kan sayang nih tidak mendapatkan keutamaan ini, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap langkahnya itu, langkah pertamanya akan terhapuskan dosanya dan langkah keduanya akan terangkat derajatnya. Jadi kalau dia misalnya dari tempat parkiran dapat 10 langkah, berarti 5 langkahnya untuk menghapuskan dosanya, 5 langkah yang tersisa untuk mengangkat derajatnya. Ini kalau bisa nih disampaikan nih kepada suami-suaminya. Kalau pakai kendaraan, jangan persis di depan gerbangnya, Mas. Ambillah beberapa langkah, agak di pojokan, cari parkiran yang agak jauh supaya dapat pengamalan terhadap hadis ini. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berjalan kaki menuju masjid ini. Karena Nabi SAW suatu ketika menyampaikan dalam momen yang lain, kata Rasul, a'zamu nasi ajran fis shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Kata Rasulullah, manusia yang paling besar pahalanya
di dalam pengerjaan sholat adalah yang mereka paling jauh rumahnya dari masjid. Makanya ada suatu ketika beberapa sahabat itu minta izin ke Nabi SAW agar pindah dekat dengan masjid. Dia mampu untuk beli tanah misalnya, dibeli tanah, lalu kemudian dia bangun rumah di situ supaya dia lebih dekat dengan masjid. Nah, Nabi SAW ketika itu agak kurang senang gitu, tidak suka. Artinya Rasulullah SAW udah tetap saja rumah kamu di tempat biasa walaupun jauh, maka sejauh itu pula lah sebanyak dan semaksimal usaha yang kamu lakukan, maka semaksimal itulah pahala yang akan kamu dapatkan. Sebanyak itu pula lah pahala yang akan kamu raih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala ada beberapa suku ketika itu yang ingin pindah supaya dekat rumahnya dengan masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan manusia yang paling besar pahalanya adalah mereka yang paling jauh dengan masjid, karena bisa dipastikan semakin jauh rumahnya dari masjid akan semakin banyak pula langkahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke berapa sekarang? Keempat. Di antara adab yang keempat adalah al-mubadarah ilal masjid wa tabkiri ila shalah. Al-mubadarah maknanya adalah bergegas dan bersegera menuju masjid untuk pengerjaan sholat berjamaah. Bergegas dan bersegera itu artinya sebelum azan dia sudah siap-siap. Sebelum azan sudah siap-siap. Kalau memungkinkan dia tunggu setelah azan, lalu kemudian dia mengerjakan sholat qabliyahnya di rumah, itu afdol. Afdolnya seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan karena jarak dari rumah ke masjid itu agak jauh, kalau dia mengerjakan qabliyahnya di rumah, dikhawatirkan dia masbuk atau mungkin tidak masbuk tapi tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maka kondisi yang seperti ini mending dia sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid sebelum azan. Jadi azan dia sudah di masjid, dia sudah tenang sampai tidak terburu-buru, kemudian dia bisa mengatur napasnya, kemudian dia bisa melaksanakan sholat qabliyah. Sebelumnya kalau mungkin dia datang sebelum azan, dia bisa sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Ini yang dianjurkan oleh Rasul SAW. Karena orang yang bersegera dan bergegas ke masjid akan banyak keutamaan-keutamaan yang dia dapatkan. Di antaranya dia akan mendapatkan saf pertama. Lihat Nabi SAW bagaimana memotivasi sahabat untuk bersegera datang ke masjid. Kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku. Andai kata kalian itu, mereka kaum muslimin itu tahu apa yang tersirat di dalam penyegeraan ke masjid. Kalau tahu apa yang akan mereka dapatkan tatkala mereka bersegera ke masjid, maka mereka akan berlomba-lomba. Lastabaku itu kalau bisa mereka ngundi untuk bisa siapa dulu nih jam pertama. Kayak sekarang di Madinah itu untuk masuk ke Raudhah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling duluan dia bisa masuk ke Raudhah. Kalau sekarang ada namanya tasrih. Jadi seperti keterangan permit lah, kalau kita permit dari pihak travelnya untuk mengajukan sekian jamaah kami nih mau masuk ke Raudhah. Andai kata harus seperti itu, jadi harus ngundi, pokoknya siapa yang menang ini, mereka pasti akan melakukan itu. Berebut-rebut untuk bisa sholat dan berdoa di Raudhah tersebut. Tapi sekarang sudah ada aturan baru lagi, tidak boleh seperti dulu. Jadi kalau dulu itu bisa saja ada orang yang ke Raudhah itu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pokoknya selama dia masih kuat untuk antri, selama kuat untuk berdesak-desakan, silahkan untuk ke Raudhah. Jadi sampai seperti itunya untuk bisa mendapatkan keutamaan beribadah di Raudhah itu. Nah, sekarang di Indonesia kita tidak ada Raudhah. Ada Raudhah nggak di Indonesia? Entahkah di Masjid Al-Ikhlas di pojokan mana gitu. Nggak ada.
Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk bersegera ke masjid karena penyegeraan seseorang ke masjid itu keutamaannya sangat besar. Andai mereka tahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya penyegeraan tersebut tidak akan mungkin bisa kalau mereka tahu nih. Kalau tahu ternyata besar sekali keutamaannya, mungkin akan penuh berdesak-desakan masjid itu. Berdesak-desakan dalam waktu bersamaan. Pagar masjid belum dibuka, itu udah ngantri panjang. Kayak antrian kemarin itu, enggak usah disebutkan. Masya Allah, itu jadi macet pagi-pagi. Yang antri memang ibu-ibu, memang rajin. Rajin luar biasa ibu-ibu nih. Baik, apa tadi pelajaran kita? Anggaplah masjid ini belum buka. Masjidnya belum buka, gerbang masih tertutup. Itu Masya Allah, antri. Kenapa? Karena mereka tahu ada hal yang tersirat, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan bersegera itu. Tapi kan karena memang kita ini tidak ditampakkan oleh Allah. Hikmah apa yang akan didapatkan oleh seorang itu apa? Tidak kontan diberikan oleh Allah. Coba kalau kontan. Siapa orang yang pertama masuk ke masjid, pulang membawa Alfat? Antri atau tidak antri? Antri sekali. Karena langsung kontan diberikan oleh Allah. Nih, Alfat bawa ya pulang. Gak usah Alfat lah, Avanza aja lah. Waduh, itu udah bertarung di situ, udah rebut-rebutan, udah jambak-jambakan, pengen masuk siapa orang yang pertama sekali ke masjid. Tapi ya begitulah kata Rasulullah. Andai kata mereka tahu, kata Rasulullah. Tapi kan karena mereka ini tidak terlalu peduli hal-hal yang seperti ini, maka dimotivasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lastabaku, mereka pasti akan saling berebut dan kalau bisa saling berundi, kemudian berebut-rebutan, mereka akan lakukan itu. Lalu kemudian Rasul sallallahu melanjutkan lagi, walau ya'lamuna ma fil atama was subha la atauhuma walau habwan. Andai kata Nabi sallallahu, mereka tahu apa yang tersimpan, pahala yang Allah sembunyikan pada salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walau dalam kondisi merangkak. Lihat, andai kata mereka tahu pahala seperti apa yang akan mereka dapatkan tatkala menghadiri salat isya, kemudian salat subuh berjamaah, andai mereka tahu apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan paksakan diri mereka untuk bisa datang ke masjid walaupun dalam kondisi merangkak. Jadi, Ustaz, ini saya nggak bisa jalan. Udah Pak, sholat di rumah aja. Enggak, ini keutamannya besar. Saya akan paksakan untuk bisa datang ke masjid walaupun saya merangkak. Ini berarti orang tahu. Ternyata ada pahala yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi oleh Rasul SAW, walau ya'lamuna ma fi saffil muqaddam lastahamu. Andai kata mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka berada di saf terdepan, maka mereka akan berebut untuk mendapatkan itu. Kalaulah tidak bisa mereka mendapatkan itu, saking berebutnya, mereka harus diundi nama-nama mereka, dimasukkan dulu, dikocok dulu namanya, keluar, si fulan saf depan. Si fulan saf depan, mereka akan lakukan. Baik, ini adab yang keempat. Adab yang kelima, al-masyu ilal masjid bisakinatin wa adamil isra'. Yang kelima adalah berjalan menuju masjid dalam kondisi tenang. Tenang dan tidak terburu-buru. Apa perbedaan bersegera dengan terburu-buru? Kalau bersegera ini memang dia datang sebelum atau di saat azan. Kalau terburu-buru ini adalah suatu kesan yang tidak baik. Pokoknya apa saja perkara yang dilakukan oleh seorang tersebut dalam kondisi ia terburu-buru, maka hal ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan dalam Islam itu adalah bersegera. Bersegeranya dianjurkan. Tapi terburu-buru dalam pelaksanaannya, maka hal ini tercelah. Suatu ketika sahabat Nabi SAW bernama Abu Qatadah. Ketika itu kata Abu Qatadah, kami salat bersama Rasulullah. Dan kami mendengar
Ketika itu Rasul mendengar jalabata rijalin, terburu-burunya para jamaah-jamaah yang sudah terlambat. Biasa kalau Rasul SAW kayak kita lah. Ketika imam kemudian sudah mulai sholat, apalagi sudah mulai rakaat pertama, kemudian ruku, Allahu Akbar. Ini kan kalau makmum dapat rukuknya imam terhitung apa? 1 rakaat kan ya? Ketika makmum yang masbuk misalnya, masuk dari pintu sana, tiba-tiba imam sudah takbir, Allahu Akbar. Nah, ada di antara mereka itu supaya mendapatkan 1 rakaat tersebut, dia udah lari dari sana, kayak ngejar sesuatu, kencang sekali larinya, dan itu bisa terdengar oleh sahabat-sahabat atau jamaah-jamaah yang lain. Bahkan Rasul terdengar waktu itu. Suara hentakan kaki, seseorang berjalannya begitu cepat, bahkan berlari untuk masuk ke saf itu. Terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma shallah qala ma sya'nukum. Setelah Nabi SAW selesai mengerjakan salat, Rasul tegur. Apa yang kalian lakukan tadi, kata Rasul? Qalu istajalna ila shalah. Ya Rasulullah, kami mau terburu-buru untuk masuk dan mengikuti salat berjamaah ya Rasulullah. Lihat apa nasihat Rasulullah. Fala taf'alu. Maka jangan kalian kerjakan lagi. Jangan kalian ulangi lagi seperti itu. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis sakinah. Kalau kalian mau menghadiri salat berjamaah, wajib bagi kalian untuk datang dalam kondisi tenang. Sakinah itu datang dalam kondisi tenang, tidak terburu-buru. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan dari salatnya imam, udah itulah yang kalian dapatkan. Salatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa atimmu. Ada yang terkurangkan, ada yang kurang, misalnya 1 rakaat, 2 rakaat yang terlewatkan oleh kalian, tinggal disempurnakan. Jangan terlalu hitung-hitungan. Ada yang hitung-hitungan ini, sayang ini. Ruku imam, dia lari kencang. Mau takbir pun, ngatur nafas pun dia nggak sempat lagi. Allah, nggak ada ketenangan dalam sholatnya, kekhusyukan hilang. Disinilah hikmah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar jalan dalam kondisi tenang. Walaupun kita sudah melihat imam sudah ruku, jalan aja nyantai. Nyantai, sedapatnya kita dapat bersama imam. Terlewat 2 rakaat, 3 rakaat, tidak ada masalah. Nanti tinggal disempurnakan setelah imam salam. Dibandingkan kalau kita memaksakan diri, harus berlari untuk mendapatkan rakaat imam, tapi dalam kondisi kita ngos-ngosan, kemudian bacaan udah nggak bisa dengan teratur, kekhusyukan dalam sholat juga tidak didapatkan. Sayang, karena inti daripada sholat yang kita kerjakan adalah khusyuknya itu, konsentrasinya. Bisa dipastikan seseorang kalau sudah dalam kondisi dia kelelahan karena lari tadi ngos-ngosan, bisa dipastikan dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena dia harus butuh waktu lagi untuk mengembalikan mengembalikan ketenangan dirinya. Kan dalam kondisi dia nggak tenang, dalam kondisi dia mengatur nafasnya itu kan sudah nggak tenang dia. Makanya disinilah Rasul SAW memerintahkan kita agar di saat kita mendapati imam dan jamaah sudah sholat, kita santai saja jalannya. Tidak perlu terburu-buru, karena terburu-buru itu termasuk perkara yang dilarang oleh Rasul SAW, dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan di zaman Nabi ada yang lebih parah lagi. Jadi ketika Nabi SAW sudah ruku, sahabat baru masuk dari masjid, dari pintu masjid, belum sampai ke saf, mereka sudah ruku, Allahu Akbar. Kemudian bagaimana yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Sambil dia ruku, dia jalan untuk masuk ke saf. Tergambar tak tergambar nih? Hah? Tergambar? Masuk pintu, dilihat kondisi Rasul dan para sahabat ketika itu sudah ruku. Untuk dia jalan ke depan lagi beberapa langkah lagi, khawatir nggak dapat rukuknya imam, akhirnya dia ruku dulu dari sana. Allahu Akbar, ruku dia. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian takbir ruku, Allahu Akbar. Nah, karena tidak sah sholat seseorang ketika berjamaah dia misah dengan saf yang belum terpenuhi, ya dia akan mencari saf mana yang kosong. Tatkala dia mencari saf yang kosong itu dalam kondisi dia ruku. Ruku gini,
Kemudian sambil jalan dia. Saking semangatnya dalam sholat berjamaah. Tapi semangat itu ternyata tidak didasari ilmu. Nabi SAW tegur lagi. Jangan ulangi lagi, kata Rasul SAW. Rasul tahu. Kok Rasul tahu? Apakah Rasul tidak sholat? Apakah Rasul melihat? Kata para ulama, Rasul SAW kadang tahu dalam masalah-masalah sholat apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di belakang beliau, karena beliau dibisikkan wahyu oleh Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memang diberikan kekhususan di saat sholat itu, apa yang terjadi di belakang Rasulullah seakan-akan Rasul mengetahuinya. Itu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita SAW. Baik, yang ke-6. Ke-6. Adzikru bima sabata 'inda khurujihi ilal masjid wa 'inda dukhulihil masjid. Berzikir di saat keluar rumah menuju masjid. Jadi ada zikir tersendiri, zikir khusus yang dibacakan saat seseorang menuju masjid. Ada yang sudah hafal ini? Yang sudah sering ke masjid? Ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al min khalfi nura, wa min amami nura, wa min tahti nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma a'zim li nura. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita keluar dari rumah, baca doa keluar rumah. Kemudian kalau menggunakan kendaraan, sambil di atas kendaraan dia baca. Kalau dia jalan kaki, di saat dia jalan kaki itu baca doa ini tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nurah. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya. Jadikan cahaya dalam hatiku. Jadikan cahaya dalam lisanku. Jadikan cahaya dalam pendengaranku, dalam penglihatanku. Dari belakangku, dari depanku, atas, bawah. Berikan aku cahaya ya Allah. Nah, ini diantara zikir atau doa yang dibacakan di saat seseorang itu menuju masjid. Baik, setelah itu dia baca doa masuk masjid, kemudian diutamakan untuk melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu di saat masuk masjid. Ini adab yang ke-6. Adab yang ke-7, adamu tashbik al-asabi fil masjid illa lil hajah. Tidak melakukan tashbik al-asabi. Tashbik al-asabi itu adalah memasukkan jari ke jari yang berikutnya. Begini. Jadi di masjid itu bagi mereka yang mau mengerjakan sholat. Tapi kalau ibu sedang kajian begini, pengen nyantai duduknya, gini, tangannya diginiin sama dia. Tidak ada masalah. Yang tidak dianjurkan itu adalah mereka yang datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Misal sholat maghrib, datang sebelum azan sampai kemudian dia sampai ketika azan gitu misalnya. Kemudian dia sholat, habis sholat qobliyah atau dia mungkin tahiyatul masjid, dia akan menunggu qomat tuh. Nah, dalam kondisi dia menunggu qomat itu hindari melakukan tashbik tadi. Tashbik. Sampai kapan? Sampai dia pulang lagi ke rumah. Jadi bisa jadi antara maghrib ke isya misalnya dia nggak pulang. Saya mau lanjut aja deh isya, nanti aja pulangnya. Habis sholat isya sekalian. Nah, antara maghrib dan isya itu dianjurkan juga dia untuk tidak melakukan tashbik ini. Tidak melakukan tashbik. Jadi penundaan antara azan dengan qomat saja itu hindari tashbik ini. Jadi suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian berwudu dari rumah kemudian datang ke masjid, lalu kemudian kana fi salatin hatta yarji. Kata Rasulullah SAW memberikan penerangan atau memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika dia berada di masjid menunggu untuk pengerjaan sholat, maka penungguannya itu dia masih dikatakan sedang sholat. Jadi penantiannya
Tadi dia habis sholat qabliyah misalnya. Dia mau menunggu nih, dia menanti qomat untuk pelaksanaan sholat maghrib. Nah penungguan itu berapa menit misalnya? 5 menit, 10 menit dia menunggu itu. Maka 5 menit sampai 10 menit tadi dia masih terhitung seperti sholat. Ada orang sholat Allahu Akbar. Ada orang sholat seperti ini? Nah, seakan-akan seperti itulah. Karena dia nih dalam kondisi dia sholat, walaupun dia tidak melakukan gerakan sholat, dia hanya menanti, menunggu didirikannya sholat. Tapi penantian dan penungguannya tadi itu masih terhitung sholat. Kapan baru kemudian dia tidak terhitung sholat lagi? Sampai dia pulang. Kalau dia keluar dari masjid, pulang sampai ke rumah, baru kemudian dia tidak lagi dikatakan sedang sholat. Jadi kalau dia di masjid, walaupun sudah salam, iya, walaupun dia sudah salam, selama dia masih di masjid dan dia masih ingin menunggu sholat berikutnya, maka terhitung dalam penungguannya tadi itu terhitung masih dalam kondisi sholat. Seakan-akan seperti dalam kondisi sholat. Begitu juga dari habis maghrib misalnya, dia menunggu untuk sholat ba'diyah. Dari sholat ba'diyah dia masih nunggu untuk sholat isyah misalnya. Hindari tashbik tadi itu, kecuali dalam kondisi diperlukan. Misalnya dia mau merenggangkan badannya, apa namanya? Iya, kerak-kerak apalah namanya. Dia untuk menyegarkan kembali badannya. Mungkin terlalu capek duduknya. Karena duduknya nggak nyender kan? Coba kalau duduknya nyender kan enak. Mungkin karena dia nggak nyender atau apa, badannya mau dilurus-lurusinnya. Nah ini tidak ada masalah, ada keperluan. Baik, kalau tidak ada keperluan, hindari untuk mentashbik tadi. Ini biasa kita akan dapati nanti di bulan Ramadan ini kan banyak nih sholat antara sholat ke sholat berikutnya yang kita tunggukan ya. Nah antara sholat isya menunggu sholat tarawih misalnya. Nah, ini kan penantian kita nih dari satu sholat ke sholat berikutnya, itu hindari. Karena penantian kita itu masih kita terhitung dalam kondisi sholat. Makanya Rasul SAW melarang untuk jangan sampai kalian melakukan tashbik. Kata Rasulullah, "Falyakul hakadha, fala yakul hakadha." Rasul mempraktekkannya langsung. Jangan kalian lakukan seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adab yang ke-7. Adab yang ke-8 yaitu salat raka'ataini tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini adab. Bahkan ada sebagian ulama mewajibkan salat tahiyatul masjid ini. Ada sebagian ulama yang mewajibkan. Yang ke-9, ada mutanafful idza uqimatis shalah. Tidak diperkenankan lagi mengerjakan salat sunat apabila sudah dikumandangkan iqamah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Kecuali kalau kita ya sudah di akhir-akhir, misalnya kita sudah saat itu sujud dan itu sujud rakaat kedua. Ini masih bisa diselesaikan. Selesaikan. Tapi kalau kita masih terhitung 1 rakaat, kita masih terhitung 1 rakaat nih. Bangun kita ke rakaat kedua, Allahu Akbar, bangun rakaat kedua. Tiba-tiba kita mendengar suara iqamah dari muazin, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dia harus dilakukan oleh orang tersebut? Yang dia baru masuk rakaat kedua, dia batalkan sholat sunnahnya tadi, dia bergegas masuk ke barisan saf sholat. Karena Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Apabila sudah dikumandangkan qomat untuk mendirikan sholat, maka tidak ada pengerjaan sholat yang lain lagi. Jangan dilanjutkan lagi sholatnya. Kecuali tadi, kalau sudah dia di akhir-akhir, tinggal tasyahud misalnya, dia lanjutkan, dia selesaikan. Silahkan. Tapi kalau dia melanjutkan sholatnya itu, menjadikan dia telat untuk masuk ke barisan, bahkan telat untuk mendapatkan takbiratul ihram imam, Allahu Akbar, kata imam sudah bertakbiratul ihram, imam bahkan sudah baca Al-Fatihah, dia masih tasyahud akhir di sana. Dia Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam sudah baca waladdallin. Ini tidak pantas. Tidak baik seperti itu. Karena keutamaan untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu jauh lebih besar dibandingkan dia harus menyelesaikan sholatnya tadi. Baik.
Ini termasuk adab yang perlu kita perhatikan karena ada sebagian yang masih melakukan itu. Dia mengira, aduh sayang nih, apalagi sholat 2 rakaat sebelum subuh kan ya. Dia datangnya ke masjid mau kajian subuh, Sabtu, subuh Ahad misalnya, pahala 2 rakaat sebelum subuh kan luar biasa, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dia sayang, aduh saya baru saja selesai rakaat pertama. Muazin sudah iqamah. Diselesaikan sama dia 1 rakaat yang tersisa tadi. Lalu kemudian dia masuk untuk pengerjaan sholat subuh, di mana imam sudah selesai baca Al-Fatihah. Imam sudah selesai baca Al-Fatihah, baru kemudian dia masuk ke saf. Nah, ini tidak beradab. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW pernah setelah selesai sholat nih, habis sholat, Nabi SAW melihat kepada sahabat ketika itu, lalu Rasul berkata, "Alis subhu arba'atan?" Apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Kata Rasulullah. Rasul ingin memberikan nasihat secara tidak langsung kepada ada para sahabat, ada beberapa sahabat lah gitu, yang ketika pengerjaan sholat subuh sudah qomat, tapi dia masih selesaikan itu qobliyah subuhnya. Setelah selesai dia masuk pengerjaan sholat subuh. Nah, Rasul SAW menegur perbuatan ini, bahkan Rasul SAW menyindir dengan pertanyaan. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat ketika itu? Apakah sholat subuh 4 rakaat? Kenapa? Seakan-akan tidak ada tadi pembatas antara sholat yang dilakukan seseorang yang telat tadi, dia selesaikan sholat sunnahnya, kemudian langsung masuk ke barisan saf sholat. Kan seakan-akan sholatnya berapa dia? 4 rakaat. Makanya Rasul mengatakan, apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Nah, ini menunjukkan bahwa setelah qomat, kalau tidak memungkinkan untuk menyelesaikan sholat sunnah kita, jangan diselesaikan. Batalkan saja, langsung masuk ke barisan untuk pengerjaan sholat wajibnya. Baik. Yang ke-10. Adamul khuruj minal masjid ba'dal azan wa qabla salatil fariḍah illa li darurah. Adab yang ke-10 adalah jangan keluar dari masjid setelah azan atau sebelum pengerjaan sholat wajib, kecuali memang ada urusan darurat. Jadi kalau sudah azan, kita sudah di masjid nih, sudah azan, jangan keluar lagi dari masjid tanpa ada alasan. Kadang-kadang ada sebagian jamaah itu, dia sudah menunggu kajian lah misalnya antara maghrib dengan isya kajiannya. Isya azan, Allahu Akbar kata muazin. Dia sudah berada dalam masjid nih, dalam masjid, sudah selesai azan dikumandangkan. Mungkin dia tidak mengerjakan sholat qobliyah, dia keluar masjid. Alasannya mungkin cari angin atau melihat sesuatu. Keluar dari masjid tanpa ada alasan, maka hal yang seperti ini tercelah, tidak beradab. Jadi adabnya seseorang ketika sudah di masjid, sudah selesai dikumandangkan azan, bahkan ada ulama mengatakan haram bagi dia untuk keluar masjid, kecuali dalam kondisi ada urusan seperti batal wudunya, dia keluar masjid ke toilet dia, ini berarti ada urusannya. Jika dia tidak ada urusan, berada dalam masjid, azan sudah selesai memandangkan azannya, muazin sudah selesai memandangkan azannya, lalu kemudian dia keluar dari masjid, walaupun hanya sesaat, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang terlarang. Bahkan dalam hadis yang lain, Abu Hurairah tegas sekali. Tegas beliau ketika beliau melihat ada seseorang yang keluar dari masjid setelah azan nih, dilihat oleh Abu Hurairah. Dalam satu hadis, Abu Sya'tha meriwayatkan hadis ini, ketika kami duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Ini yang menceritakan hadis ini, kisah ini adalah Abu Sya'tha. Kata beliau, kami ketika itu duduk-duduk bersama Abu Hurairah. Mungkin Abu Hurairah ketika itu sedang ngajar antara maghrib ke isya gitu. Nah, setelah habis ngajar, berkumandang azan. Fa'adzanal muazzin, berkumandanglah azan. Faqama rajulun, tiba-tiba di antara yang duduk tadi ini, setelah selesai berkumandang azan, berdiri.
Di antara yang duduk tadi, sahabat-sahabat tadi, murid-muridnya Abu Hurairah tadi, berdiri dia dari masjid. Yamshi, kemudian dia jalan. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Abu Hurairah yang mungkin berada di depan begini, melihat muridnya berdiri, dilihat sama Abu Hurairah. Dilihat, diikuti dengan pandangan mata Abu Hurairah. Kemana ini? Sefulan tadi ini keluar nih, kemana dia? Setelah dilihat oleh Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata, apa kata Abu Hurairah? Amma hadza, kata Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim. Ini yang tadi, yang keluar tadi, berdiri tadi ini, keluar dia. Maka sungguh perbuatan dia ini adalah perbuatan maksiat terhadap Nabi Muhammad SAW. Perbuatan maksiat kepada Rasulullah ini berarti dosa atau tidak dosa? Dosa. Karena bahasa Abu Hurairah bukan lagi pelanggaran yang dilakukannya. Tapi ini adalah perbuatan maksiat. Bentuknya itu adalah memaksiati Rasul SAW. Berarti dapat kita ambil kesimpulan setelah azan berkumandang, di saat kita sudah berada di masjid itu, jangan keluar masjid lagi. Tetap berada di masjid. Jangan sampai mutar sana, mutar sini, lihat sana, lihat sini. Nanti kalau mau lihat-lihat itu. Kadang ada nih sebagian kita belum paham masalah hadis ini. Ketika dia berada di satu masjid tempat persinggahan. Masjid itu memang masjid persinggahan. Karena masjid itu mungkin dia belum pernah ke sana, dia belum baru itu mungkin singgah, dan dia lihat masjidnya unik. Dia sudah masuk ke masjid nih, dia mendengarkan azan, karena dilihat, waduh timernya masih 10 menit lagi. Memanfaatkan waktu 10 menit deh. Dia mutar-mutar keluar. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dia tetap harus berada di dalam masjid, kecuali dalam kondisi dia darurat tadi ingin memperbaharui wudhunya karena batal. Itu beda perkaranya. Kalau tidak ada alasannya apa? Misalnya cuma mau lihat-lihat Ustadz. Nah, ini masuk dalam kategori larangan hadis ini. Baik, yang berikutnya yang ke-11. Yang ke-11, adamul qiyam idza uqimatis shalah. Adamul qiyam, maksudnya jangan berdiri atau jangan mendirikan salat iqamah sebelum dia melihat imam datang. Jadi kalau imam belum ada, jangan berdiri dulu. Ada sebagian orang dia sudah duduk di saf pertama ini. Jadi patokan dia berdiri itu apa? Dilihatnya timer 1 menit lagi. Baru kemudian dia berdiri. Padahal belum ada imam. Imam belum datang. Iqamah juga belum dikumandangkan. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kapan kita sunnahnya berdiri itu? Ini ada khilaf para ulama. Kalau kita sudah rapi di masjid nih, kapan mulai kita mau berdiri itu? Ada sebagian ulama mengatakan tatkala awal takbir muazzin di saat qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu udah boleh. Ada sebagian ulama mengatakan lagi ketika pada lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu berdiri itu. Itu bagi mereka yang sudah siap-siap ya, duduknya sudah di barisan sholat gitu. Tapi kalau mereka yang sudah masih di ujung sana, dia udah berdiri mau masuk butuh jalan lagi, itu tidak ada masalah. Tapi intinya tidak boleh menyengaja berdiri, apalagi qomat padahal imamnya belum terlihat. Ini kita sudah bahas kalau tidak salah pada tentang bab azan dan iqamah. Baik, jadi kita kapan berdirinya? Ketika kita mendengarkan suara iqamat itu. Baru kemudian adab kita untuk mengerjakan sholat jamaah, diantaranya kita melakukan gerakan berdiri tatkala mendengarkan lafaz-lafaz iqamah itu. Kalau memungkinkan kita untuk berdirinya pada lafaz qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, silakan berdiri di lafaz tersebut. Baik. Kita akan masuk pada adab yang khusus bagi perempuan tatkala mereka ingin mengerjakan sholat jamaah. Ada beberapa adab ini yang khusus bagi perempuan. Adab yang pertama,
yang hubungannya dengan perempuan. Isti'zanuz zauj artinya hadap pertama sampai 11 tadi itu tetap dilakukan oleh perempuan, tapi ini adab ini tambahan lagi. Tambahan khusus bagi perempuan. Berarti ini masuk adab yang ke-12 ya. Adab yang ke-12. Isti'zanuz zauj fil khuruj lil masjid wa adamu man'ihi laha. Seorang perempuan itu beradab ketika dia ingin mengerjakan sholat berjamaah, dia minta izin dulu kepada suaminya di saat keluar masjid. Di saat keluar dari rumah menuju masjid. Minta izin dulu kepada suaminya. Dan ketika suami dimintai izin, tidak boleh melarang istrinya untuk ke masjid. Baik, intinya adalah perempuan itu minta izin keluar rumah menuju masjid. Ini padahal menuju masjid loh ini. Apalagi kalau sekedar nongkrong. Bahkan apalagi perkara-perkara dunia yang lainnya. Ini kan perkara ibadah ini. Seorang istri keluar dari rumah menuju masjid. Ngapain? Kalau menuju masjid itu ngapain? Nongkrong makan bakso? Hah? Mau ibadah kan? Mau sholat? Minta izin ke suami. Saya tanya nih, ibu-ibu, siapa tadi pagi keluar dari rumah menuju masjid untuk kajian ini, minta izin ke suaminya? Semuanya minta izin? Masya Allah. Orang suaminya yang ngantarin kan? Suaminya yang ngantarin saat berarti udah secara otomatis diizinkan oleh suaminya. Bahkan kata para ulama, untuk ngaji kayak gini aja, untuk ngaji aja kita minta izin gitu. Istri itu minta izin ke suaminya. Ustaz, kok lebay amat sih? Nanti suami saya malah bertanya-tanya suami saya, Ustaz. Kenapa nih istri mau ke masjid ngaji aja minta izin gitu? Tapi memang harus seperti itu. Harus. Kecuali kalau suami-suami ibu-ibu sekalian bisa mengajarkan di rumah misalnya. Udah kamu gak usah ngaji. Terus gimana dong mas? Kamu ngaji sama saya aja. Nah, kalau seperti itu haram bagi ibu-ibu sekalian memaksakan diri keluar ke masjid menuju masjid ini ngaji kayak gini, haram. Kenapa? Karena suami ibu mampu untuk mengajarkannya. Pertanyaannya, suami ibu-ibu sekalian mampu nggak ngajarkan ini? Nah, kalau nggak mampu, karena ini kewajiban, Ustadz saya dilarang sama suami saya ngaji. Kenapa ibu dilarang? Suami ibu bisa ngajarinnya? Enggak juga Ustaz. Terus kenapa dilarang? Pokoknya saya itu enggak boleh ngaji. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, kata para ulama, kalau memang kajian yang dibahas itu adalah kajian yang merupakan ibadah rutin yang wajib kita lakukan kepada Allah, dia tetap harus pergi ngaji. Kenapa? Karena kajian yang dia lakukan itu hukumnya wajib, ngaji hukumnya wajib. Dan kajian yang dia bahas itu, yang dibahas adalah perkara-perkara rutin, ibadah-ibadah keseharian, yang ibadah itu hukumnya juga wajib. Kecuali tadi suaminya bertanggung jawab. Kamu nggak usah ngaji. Baik, siap. Terus siapa yang ngajarin saya? Saya yang ngajarinnya, kata suaminya. Nah, berarti suaminya bertanggung jawab untuk itu semua. Tapi kalau suaminya tidak, karena ada nih sebagian, saya mendapatkan informasi ini langsung, ada yang yang curhat, suaminya nggak mengizinkan, suaminya tidak mengizinkan untuk ikut ngaji, karena katanya kajian di satu masjid itu disebutkan masjidnya, masjid ini saya mau ngaji, wah nggak boleh, masjid itu terindikasi pemahamannya nggak benar itu, banyak orang-orang berninja di situ, nah, ini bahaya ini, nanti kamu bisa minta cerai nanti sama saya. Karena ada tuh teman-teman saya ketika sudah ngaji di kelompok itu, istrinya minta cerai. Nah, ini juga hati-hati, makanya bagi ibu-ibu yang sudah ngaji, mendapati suaminya yang mungkin masih ada 1-2 kemaksiatan yang belum bisa dia tinggalkan, ya bersabarlah, bersabar, tampakkan lagi adab kita kepada suami, perbaiki lagi ucapan kita. Artinya kita betul-betul harus menampakkan perbedaan antara kita belum ngaji sama sudah ngaji. Harus ada perbedaannya. Harus ada perubahannya. Sehingga tanpa harus minta izin kepada suami sekalipun,
suami sudah mengizinkan. Karena ini untuk perbaikan rumah tangganya. Jadi ada perubahan terhadap rumah tangganya, Masya Allah. Istri saya selama ngaji di masjid tersebut, saat ini ngomongnya sopan, pelayanannya terhadap suaminya hebat, tanpa harus diminta, dia udah ngasih. Pulang kerja misalnya, biasanya nggak pernah nyiapin kopi, sekarang udah nyiapin kopi. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan yang drastis yang dirasakan oleh suami tatkala dia ngaji gitu. Nah, karena memang ada sebahagian daripada ibu-ibu itu karena semangatnya ini, semangat sekali mempelajari ilmu syariat Islam, kemudian dia dapati suaminya itu ternyata belum sholat, sudah 1-2 tahun bersabar dalam masalah ini. Lalu kemudian dia bertanya kepada Ustadz, suami saya sampai saat ini belum sholat. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ibu minta cerai, kata Ustadznya. Ada yang seperti itu. Makanya suami itu pantas dia melarang, jangan kamu ngaji sana. Karena ada istri teman saya, ketika ngaji di sana, dia minta digugat cerai suaminya. Ada yang seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak, adab kita terhadap suami, apalagi setelah kita sudah ngajinya sudah bertahun-tahun. Nah, ini harus diperbaiki supaya tanpa harus izin pun kita diberikan oleh suami untuk menghadiri kajian-kajian di masjid-masjid yang sudah dimakmurkan dengan kajian-kajian. Baik, adab yang berapa berikutnya? Adab yang ke-13, ini khusus masih terkait dengan perempuan. Ijtinabuhunna tib wazinah wa ma yuftatan bihi. Jadi adab yang perlu diperhatikan oleh wanita di saat dia ke masjid adalah menjauhi aroma parfum. Jadi tidak menggunakan parfum. Wazinah, zinah itu adalah perhiasan yang nampak. Perhiasan yang nampak. Karena itu semua akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Jadi ini adab yang kedua. Jauhi aroma-aroma yang wangi, baik itu yang digunakan di pakaian maupun yang digunakan di badan. Itu dihindari. Tapi aromanya betul-betul menyengat ya. Artinya tercium oleh orang yang dilewatin. Tapi kalau dia menggunakan parfum hanya sekedar untuk mengalahkan aroma bau tubuhnya, nah ini tidak ada masalah. Karena ada hadis Nabi SAW menjelaskan parfum wanita itu yang tampak jelas tapi aromanya nggak ada. Artinya wanita itu boleh menggunakan parfum di saat keluar rumah boleh. Tapi parfumnya itu dia parfum yang jelas, nampak tapi aromanya nggak ada. Sebaliknya laki-laki, kalau laki-laki itu dia parfumnya tidak terlihat, tapi aromanya boleh dia menyengat. Kalau laki-laki boleh. Perempuan kebalikannya. Jadi jangan sampai perempuan-perempuan itu ketika dia menuju masjid, Masya Allah parfumnya sampai nyumbat hidung. Ini pernah terjadi. Dan ini terjadi Masya Allah saya lupa entah di Madinah atau di Mekah waktu itu. Dan dalam lift lagi. Bisa dibayangkan itu. Kita kan di hotel, masuk lift, tiba-tiba ada ibu-ibu. Dia mau ke masjid, masuk ke lift bareng bersama kita. Saya ketika masuknya ibu-ibu itu, sudah mencium aromanya yang begitu wangi. Ternyata dia keluar, tidak di lobi, di tempat makan. Tapi, celakanya adalah, aroma wanginya masih tinggal di lift itu. Ini kalau kita dalam kondisi imannya rendah di tempat yang bukan di Madinah atau di Mekah, orang pasti akan membayang-bayangkan ini aroma wangi. Waduh, aromanya wangi sekali. Kan ini otak udah berkeliaran kemana-mana jadinya. Kan membahayakan orang gitu, membahayakan para laki-laki. Dan itu juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Makanya perempuan-perempuan di mana saja. Tidak hanya di masjid Al-Ikhlas, masjid mana saja ketika dia mau pergi masjid atau secara umum keluar dari rumah. Keluar dari rumah, perempuan itu tidak dianjurkan
Haram hukumnya menggunakan parfum. Apalagi parfum itu bisa tercium aromanya oleh laki-laki yang dilewatin. Karena Rasul kan pernah mengancam bahwa perempuan-perempuan yang sengaja melakukan itu, lalu kemudian dia keluar rumah, dan aromanya itu tercium oleh laki-laki yang dia lewatin, maka kata Rasul SAW, perempuan ini adalah pezina, kata Rasulullah. Perempuan ini pezina. Maksudnya perempuan ini sudah melakukan zina. Iya. Tapi zinanya memang bukan zina yang kita maksud berhubungan itu, bukan. Tapi maksudnya kata para ulama, perempuan itu sudah berzina karena dialah penyebab laki-laki berzina. Ya atau tidak? Laki-laki jatuh pada perzinahan mata. Karena apa? Karena mencium aroma itu. Ketika seorang perempuan menggunakan parfum, ini kan perempuan ini akan menjadi pusat perhatian. Jadi, oh itu ibu-ibu yang tadi pakai parfum itu. Lewat, ternyata benar. Lewat udah sampai 10 meter, aroma parfumnya masih keciuman. Jadi kan akan diikutin terus nih sama mata laki-laki, apalagi kucing garong kan. Diikutin. Wah, kemana itu? Oh, ke sana rumahnya ternyata. Ini kan aromanya sampai sejauh itu masih kecium. Waliyadzubillah. Pezina kata Rasulullah. Padahal ini perempuan gak ngapa-ngapain loh. Menutup auratnya, tertutup. Tapi karena kesalahannya, dia keluar pakai parfum. Lewat di depan laki-laki. Parfumnya itu kecium oleh laki-laki. Kata Rasulullah, dia pezina. Ustaz, dia gak lakukan apa-apa. Dia lewat doang. Dia pezina kata Rasulullah. Pezina apa? Karena dia menjadi penyebab laki-laki yang melihat tadi. Kan zina itu kan anggota tubuh bisa berzina kan ya. Tangan bisa berzina, kaki bisa berzina, mata bisa berzina, hati bisa berzina. Nah laki-laki yang melihat tadi ini dia jatuh kepada perbuatan zina. Zina apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Zina mata. Makanya Rasul mengatakan perempuan ini pezina. Jadi jangan bayangkan pezina di sini berbuatan zina yang umumnya dipahami oleh masyarakat, bukan. Pezina yang dimaksud oleh Rasulullah ini dia merupakan sebab laki-laki yang dilewatinnya tadi itu melakukan zina mata dan dia juga mendapatkan dosa zina tersebut. Baik. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir daripada adab seseorang ketika keluar rumah menuju masjid adalah adamul ikhtilat birrijal fi dukhulil masjid wal khuruj min. Tidak terjadi percampur bauran antara laki-laki dan perempuan di saat masuk dan keluar masjid. Alhamdulillah, pada umumnya masjid di Indonesia itu sudah ada pintu khusus masuk dan keluarnya perempuan. Jadi perkara ini mungkin jaranglah terjadinya ikhtilat, percampur bauran antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya hampir semua masjid kita melihat ada pintu khusus untuk masuk dan keluar ibu-ibu, khusus perempuan itu ada. Kadang-kadang yang sulit itu adalah ketika bubarannya. Apalagi kalau kajian besar. Memang ini agak sulit. Kalau memang kesulitan seperti ini, ya mungkin masuk dalam kategori diringankanlah. Artinya diringankan di sini tidak menjadi permasalahan kalau terjadi itu di luar daripada kendali. Karena panitia nggak mungkin bisa, ibu-ibu ntar dulu keluarnya, jangan dulu. Bapak-bapak tunggu dulu, biar ibu-ibu dulu. Susah, ngaturnya susah. Apalagi di masjid-masjid besar, kajiannya besar. Tapi kalau cuma sekedar sholat 5 waktu, ini mungkin bisa diatur gitu. Sholat 5 waktu, ibu-ibu dulu, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang dulu ibu-ibu. Dan itu yang terjadi di zaman Rasul SAW. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika Nabi SAW sholat, Ummu Salamah dan beberapa jamaah-jamaah perempuan yang lain ikut sholat subuh. Nah ketika Rasul assalamualaikum warahmatullah, mereka ibu-ibu ini dari para sahabat tersebut, mereka tidak zikir di masjid. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, mereka beranjak dari masjid untuk pulang ke rumah. Jadi zikirnya mereka di rumah. Supaya apa? Supaya menghindari tidak dalam waktu bersamaan keluar sahabat laki-laki dan keluar sahabat perempuan. Jadi sahabat perempuan ketika itu langsung meninggalkan masjid di saat Nabi SAW selesai mengucapkan salam. Ini kalau sholat 5 waktu.
mungkin bisalah, ya, apalagi masjidnya besar, pintu khususnya. Kalau dulu kan di zaman Rasulullah itu nggak ada apa namanya pintu-pintu khusus gitu, nggak ada. Di khusus kan nggak ada. Bahkan di zaman Rasulullah itu tidak dikenal dengan ada hijab itu nggak ada. Makanya saf yang terbaik buat perempuan itu di mana? Di depan atau belakang sana? Di belakang. Makanya para perempuan-perempuan kalau mau sholat, safnya di belakang sana. Paling belakang. Karena memang tidak ada hijab. Kalau sekarang kan sudah banyak hijab. Jadi sholat perempuan itu ya tetap dekat dengan hijab. Supaya lebih dekat dan mendengar dengan suara imam. Apalagi di satu masjid itu ruangan sholat akhwat itu tersendiri. Misalnya seperti masjid kita di bawah. Jadi aman sekali. Nah kalau dulu di zaman Rasulullah ya masuk perempuan cari bagian belakang. Gitu. Ya Allah alam bisawab. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bab yang berikutnya adalah bab al-imamah wa ahkamiha. Bab yang menjelaskan tentang kaitan dengan imam, salat berjamaah kan ada imamnya. Nah, ini kita akan sedikit membahas tentang imamnya dan hukum-hukum terkait dengan kepemimpinan imam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keutamaan menjadi pemimpin salat, yaitu imam. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, didengar oleh Jabir, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah." Akan senantiasa sekelompok dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan berjuang menegakkan kebenaran sampai tegak benar-benar jelas kebenaran tersebut sampai pada hari kiamat. Jadi ada sekelompok umat Nabi yang terus memperjuangkan kebenaran ini sampai kebenaran itu menang. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Qala, lalu kemudian berkata Nabi SAW, fayanzilu Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi salam fayakul amiruhum. Lalu kemudian turun Nabi Isa turun ibnu Maryam pada hari kiamat berarti ini. Karena kalau sudah turun Nabi Isa berarti terjadi tanda kiamat besar. Nah, ketika Nabi Isa turun, kata Nabi SAW, fayakulu amiruhum, maka pemimpin kaum muslimin ketika itu, pemimpin kaum muslimin bisa jadi adalah Muhammad bin Abdullah yang disebut dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi juga akan keluar nanti di akhir zaman. Nah, Imam Mahdi akan berkata, pemimpin dari kaum muslimin mengatakan, Ta'al salli lana, wahai Nabi Isa, Anda aja yang jadi imam ya. Jadi imam buat salat kami. Kata Nabi Isa ketika itu, la, enggak, saya enggak jadi imam. Saya enggak jadi imam. Karena Nabi Isa turun tidak membawa syariat lagi. Jadi ketika itu Nabi Isa turun ke bumi, dia malah mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, siapa pemimpin ketika itu? Pemimpin ketika itu adalah Muhammad bin Abdullah. Sama namanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Imam Mahdi. Nah, karena Imam Mahdi sungkanlah kalau dibandingkan Nabi Isa, ini jauh. Ini Rasul nih, Nabi Isa ini Rasul. Nah, sungkan untuk jadi imam, dia persilahkanlah Nabi Isa untuk jadi imam. Silahkan pimpin sholat, kami mau sholat. Kata Nabi Isa, enggak, bukan saya yang jadi imam. Inna ba'dakum ala ba'din umara, antara kalian dengan sebagian kalian adalah pemimpin. Kata Nabi Isa, takrimatullahi hadhil ummah, karena Allah memuliakan umat ini, kata Nabi Isa. Jadi umat Islam ini adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kemuliaan Allah terhadap umat ini ditampakkan oleh Nabi Isa dengan Nabi Isa menolak untuk jadi imam. Dipersilahkan untuk menjadi imam itu adalah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, manil ahaqqu bil imamah wal aqra'u ammal afqah. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan berikutnya adalah siapa yang paling berhak menjadi imam ini? Apakah yang paling bagus bacaannya atau yang paling paham ilmu agamanya? Ini ada khilaf para ulama ini. Apakah yang paling bagus dan paling banyak bacaannya disebut dengan bahasa Arabnya aqra. Asal kata qiraah, iqra.
Nah, apakah yang berhak menjadi imam pemimpin sholat kita itu adalah orang yang paling banyak hafalan dan paling bagus suaranya? Atau yang kedua, orang yang bacaannya nggak bagus-bagus amat, tapi dia menguasai ilmu syariat, ilmu syar'i dia kuasai. Karena kan tidak semua orang yang hafal Quran, tidak semua yang bagus bacaannya dia paham. Ya atau tidak? Banyak yang seperti itu. Dia memang takhususnya, spesialisnya dia Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, lancar bacaannya, bagus bacaannya, memang spesialisnya itu. Tapi kalau ditanyakan tentang ilmu syar'i, dia nggak bisa jawab. Nah, ini yang akan menjadi persoalan bagi kita adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Yang jadi persoalan di antara kita adalah mana yang lebih utama. Baik. Ada khilaf di sini di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang lebih utama itu adalah al-aqra'u aula bil imamah. Yang lebih utama itu adalah orang yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya. Itu yang paling utama. Makanya kalau kita lihat saat seringkali kita melihat Ustadz kita, Ustadz Firanda, beliau jarang imamin. Kecuali kalau disodorin kan, dan lagi beliau mau jadi imam gitu. Siapa yang meragukan keilmuan beliau? Tapi karena memang ada imam rawatibnya di masjid ini, kemudian hafiz Quran, lancar bacaannya, bagus suaranya, maka Ustadz lebih mendahului. Silahkan yang imamin adalah orang yang bacaannya bagus, hafalannya banyak. Saya Allah alam, Ustadz beliau ini lebih ngambil pendapat yang mana yang lebih beliau unggulkan. Tapi pendapat yang pertama menjelaskan yang lebih diutamakan itu adalah yang menjadi imam mereka-mereka yang hafalannya lebih banyak dan suaranya bagus. Apalagi di sholat tarawih kan ya. Kalau sholat tarawih ini walaupun dia seorang ustadz, berilmu sekalipun dia, hebat ilmu syar'inya, semua pertanyaan-pertanyaan dijawab sama ustadz tersebut, tapi kadang-kadang di antara kelemahan ustadz itu, kalau dia jadi imam, makmumnya ngantuk. Ada atau tidak? Udah itu imam, udah itu ustadznya bacaannya panjang lagi. Udah bacaannya ngundang rasa kantuk, sholatnya lama. Nah ini kan agak apa ya? Suasananya kadang-kadang jadi rusak. Suasana sholatnya jadi rusak. Gimana tidak rusak? Di sana ada sana satu masjid rusak jadi suasana sholatnya. Ada yang seperti itu. Saya pernah mendapati itu. Ditambah lagi ustadznya, karena ustadznya alim, tidak diragukan, keilmuannya hebat. Tapi dalam masalah hafalan memang kadang-kadang terganggu. Allahu Akbar, diulang pertama, kemudian lupa lagi, diperbaiki oleh imam di belakangnya. Ini kan merusak suasana juga. Rusak tidak suasana sholat kalau kita mendengarkan bacaan imam salah terus diperbaiki? Hah? Rusak kan ya? Dalam hati kita ini ustadz kok salah mulu sih bacaannya gitu. Kan begitu kita. Kadang malah bikin kita rusak hati kita gitu. Makanya satu masjid itu kalau untuk sholat tarawih ini ya carilah imam-imam yang betul-betul dicari, betul bagus hafalannya, lancar hafalannya, suaranya bagus, walaupun harus mengeluarkan uang untuk itu. Karena memang ini untuk kemaslahatan yang besar. Masalahnya adalah orang yang datang di bulan Ramadan itu adalah orang yang jarang ke masjid. Orang yang jarang datang ke masjid, ini kan di bulan Ramadan mereka datang. Datang di hari pertama yang ngimamin ustadz besar, anggap dia ustadz besar, tapi memang hafalannya nggak terlalu baik gitu. Suaranya juga tidak terlalu bagus. Nah, maka yang seperti ini ya diusahakan untuk dihindari. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang menguatkan pendapat ini. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kanu salasa falyummuhum ahaduhum wa ahaqquhum bil imama aqra'uhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian tiga nih mau salat berjamaah, kalian terdiri dari 3 orang atau mungkin lebih, maka maka salah satu di antara 3 itu tunjuk jadi imam. Siapa yang paling berhak dari 3 orang tersebut untuk jadi imam?
yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya. Itu yang berhak menjadi imam. Rasul tidak sebutkan di sini, yang paling paham di antara kalian 3 orang itu terhadap agama siapa? Fulan, tidak. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah adalah siapa di antara kalian yang paling banyak dan paling bagus hafalannya. Hadis yang kedua, hadis yang ketiga juga hampir mirip, yang menjelaskan tentang kriteria yang diutamakan untuk jadi imam itu. Yang pertama kata Rasul SAW, hendaknya yang menjadi imam di suatu masjid atau suatu kelompok kaum adalah mereka yang paling banyak dan paling bagus hafalannya. Jika mereka sama nih, ternyata yang hafal 30 juz itu di masjid itu banyak, ada 5 orang. Yang 5 orang ini juga selain hafal 30 juz, bacaannya juga bagus. Terus bagaimana nih? Siapa yang harus kita dahulukan dari 5 orang ini? Maka kata Rasulullah, fa'alamuhum bisunnah. Siapa di antara mereka yang paling pintar di dalam sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini berarti dalam ilmu hadis. Siapa yang paling banyak hafalan hadisnya? Siapa yang paling paham terhadap ilmu agama? Nah, dari 5 orang ini. Kalau semuanya ternyata sama levelnya, ilmu syar'inya juga sama-sama tamatan S1 yang sama, kemudian hafalan hadisnya juga sama, pemahaman agamanya juga sama. Terus siapa yang akan didahulukan? Siapa di antara mereka yang paling duluan hijrahnya? Sekarang masih ada hijrah atau tidak? Masih, tapi hijrah meninggalkan yang buruk kepada yang baik. Tapi kan hijrah dari tempat yang buruk tempat yang baik mungkin ada, tapi ya hampir jaranglah terdengar dalam satu komunitas misalnya, ayo kita tinggalkan daerah ini menuju daerah Bekasi misalnya. Hampir jarang kita mendengarkan itu. Kalaulah misalnya ini tidak ada, maka siapa lagi yang harus didahulukan? Siapa orang yang paling duluan Islamnya? Siapa yang paling dulu? Ternyata sama semua levelnya, maka barulah yang terakhir adalah siapa yang paling tua. Paling tua berarti paling senior. Jadi tahapannya itu dimulai dari siapa yang paling banyak hafalannya, paling bagus, baru kemudian paling berilmu, baru kemudian siapa dulu hijrahnya, siapa yang dulu masuk Islam, baru yang terakhir adalah yang paling senior. Nah, di Indonesia rata-rata masjid itu siapa yang mereka lebih utamakan untuk menjadi imam? Hah? Kriteria yang terakhir inilah kesalahan kita. Di Indonesia ini kesalahan kita adalah memberikan kesempatan untuk menjadi imam itu dilihat dari umurnya. Wah, ini tokoh nih di kampung kita ini. Padahal, mohon maaf, yang menjadi imam itu giginya udah nggak ada. Udah kalau nggak ada gigi itu kan kalau baca Al-Fatihah kan udah nggak jelas. Udah huruf-hurufnya udah antara huruf A dengan A, H, H, udah nggak dengar semua rata. Karena memang giginya udah nggak ada kan, susah dia untuk mengeluarkan sifat-sifat huruf itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya susah. Tapi karena ini adalah orang yang diseniorkan, ditokohkan, nggak ada orang yang berani maju, nggak ada yang berani maju. Kecuali masjid-masjid yang sudah dimakmurkan dengan pengajian ya. Kalau masjid-masjid yang sudah dimakmur dengan pengajian, itu senior-senior otomatis mundur semua. Kenapa? Karena mereka ngaji. Cobalah lihat masjid-masjid yang makmur dengan kajian. Itu imamnya muda-muda semua. Muda-muda yang hafal Quran, bacaannya bagus. Tapi kalau masjid-masjid, walaupun dia masjid besar, tapi jarang dihidupkan dengan pengajian, ini masih mentradisikan yang jadi imam itu adalah orang yang diseniorkan. Padahal itu adalah kriteria yang terakhir. Kalau sudah semua sama, maka yang terakhir adalah siapa yang paling senior. Kalau kita enggak, siapa yang paling senior dulu? Walaupun maghrib bacaannya sama dengan Isya nanti. Isya dibaca nanti untuk sholat subuh. Sampai hafal kita itu. Nanti subuh pasti baca ini dia. Ada sebagian masjid gitu. Isya, 2 surah ini favoritnya. Surah ini Isya. Besok ternyata dibaca lagi sama dia. Sampai hafal kita. Padahal itu yang menjadi makmum. Banyak anak-anak pesantren yang sedang liburan. Tapi karena memang tidak diberikan kesempatan oleh mereka. Ini salah.
di dalam mendahulukan siapa yang berhak menjadi imam. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pendapat yang kedua mengatakan yang lebih berilmu. Wallahu alam bisawab. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama tadi. Yang lebih dahulukan itu adalah yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya. Tapi ada di sini tambih itu peringatan. Kata beliau di sini, la yambaghi taqdimu man la yastahiqqul imama li ajli taghannihi bil qiraah. Jangan semata-mata kita mendahulukan seseorang itu untuk menjadi imam padahal dia tidak berhak untuk menjadi imam. Dia didahulukan untuk jadi imam itu karena bacaannya mendayu-dayu. Bahkan bacaan yang mendayu-dayu itu terlalu berlebihan sampai sampai keluar dari kaidah-kaidah tajwid yang harusnya 4 alif, 4 harokat, 6 harokat jadi 10 harokat. Bacaannya bagus, suaranya merdu ya. Kalau suara bagus itu merdu ya. Suaranya merdu, panjang suaranya. Enaklah didengar. Nah, ini tidak boleh menjadi semata-mata patokan untuk menjadi imam. Karena ini termasuk satu hal yang diwanti oleh Rasul SAW, bahkan dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dalam satu hadis, kata Nabi SAW, yatakhawwafa ala ummatihi sitta khisalin. Nabi khawatir terjadi pada umatnya 6 perkara. Perkara yang pertama adalah imaratus sibyan. Yang menjadi pemimpin itu adalah anak-anak. Yang kedua kasratus syurat, terlalu banyak persyaratan-persyaratan. Ini hati-hati nih. Sifat yang ada pada diri seseorang, dikit-dikit ada syaratnya. Harus begini, harus begini. Syaratnya begini, begini, begini. Dalam kehidupannya banyak banget syarat-syarat. Ini tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada umatnya. Dan ini tidak baik. Sifat seperti ini tidak baik. Yang ketiga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi pada umatnya adalah rishwah fil hukmi, penyogokan yang sudah menyebar di mana-mana. Kemudian yang keempat, qati'atur rahimi, memutuskan tali silaturahmi. Yang kelima, istighfafu biddam, terlalu bermudah-mudahan dalam penyelesaian kasus yang hubungannya dengan darah, dengan kezaliman. Dan yang keenam, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah juga, yang terakhir, nashwun yattakhiduna al-Qur'an mazamir yuqaddimuna ar-rajul laysa biafqahihim wala afdalihim yughannihim ghinaan. Yang keenam adalah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi pada umat ini, yang mereka dahulukan untuk menjadi imam itu adalah sekelompok kaum yang menjadikan Al-Qur'an untuk dilagu-lagukan. Dilagu-lagukan di sini maksudnya dilagu-lagukan terlalu berlebihan. Ibu pernah mendengarkan bacaan seorang qori yang bacanya panjang, naik tinggi, terus hilang, rendah, tinggi lagi suaranya. Pernah mendengar itu? Ada sebagian ulama tidak menganjurkan cara membaca Al-Quran seperti itu. Baca Al-Quran tartil biasa aja, tartil biasanya. Seperti kita dengarkan imam-imam sholat. Nah, itu jangan sampai dilakukan di saat sholat. Itu bisa kita bayangkan itu. Satu halaman berapa lama selesai sholatnya itu. Kalau sepanjang itu bacaannya. Qori-qori itu kan satu ayat itu bisa panjang banget itu. Ini kata para ulama terlalu berlebihan. Baca Al-Quran cara yang seperti ini, sebagian ulama menganggap ini terlalu berlebihan. Karena ada beberapa hak-hak tajwid dalam pembacaannya itu terlanggarkan gitu. Kaidah-kaidahnya tidak sesuai. Maka yang seperti ini tidak perlu untuk diutamakan untuk menjadi imam. Baik. Berikutnya la yataqaddam ahadun 'alal imamir ratib illa biizni. Poin yang berikutnya lagi adalah tidak boleh seseorang maju menjadi imam padahal di masjid itu sudah ada imam rawatibnya. Walaupun dia adalah ustadz besar datang dari luar kota misalnya, dia mengadakan pengajian di masjid itu, ustadz ini nggak boleh semena-mena langsung mengambil posisi untuk jadi imam, nggak boleh. Kecuali udah minta izin dulu kepada imam rawatib. Atau sudah diberikan izin, Ustaz, tafadhol antum yang imam Ustaz. Nah, seperti itu berarti boleh bagi dia untuk mengimamin. Kalau tidak ada izin, itu tidak boleh.
sampai Masya Allah sebulan yang lalu terjadi kepada Ustadz kita, Ustadz Musyafa Hafizahullah. Beliau sudah ada. Beliau kan nginapnya di sini di masjid. Salat subuh nih. Salat subuh. Jadi ada salah satu jemaah kita itu memang suka azan, qomat. Ternyata ketika itu imam kita telat. Jadi mungkin lagi mules, jadi naiknya agak telat. Karena qomat sudah dikumandangkan, karena ini juga kesalahan tadi kita kan sudah sebutkan tadi, kalau belum nampak imamnya jangan dulu qomat. Nah, karena jamaah kita tadi ini memang Masya Allah semangat luar biasa, tiap subuh azan, qomat. Karena sudah timer, qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Habis qomat, jamaah kaget. Mana imam kok maju-maju nih? Lihat ke belakang semua gini. Dilihat memang ada Ustaz Musyafa ada. Ada sebagian ustaz itu diantaranya waktu itu terjadi juga pada Ustaz Rizal, anak menyaksikan juga itu sendiri. Beliau nggak mau maju, nggak mau maju, karena bukan jamaah asli di sini, bukan jamaah tetap, bukan juga pengurus, apalagi imam. Karena sudah ada imamnya, nggak mau maju, kecuali sudah diizinkan. Ini adab yang luar biasa nih. Nah, karena tidak ada yang maju, jamaah kita tadi dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, Masya Allah, diborong semua sama dia. Hebat memang jamaah kita ini, multi talenta memang hebat. Jadi imam kalian. Nah, apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Ternyata ustadz-ustadz kita itu bukan tidak mau jadi imam, bukan, karena dia belum mendapatkan izin dari imam rawatib untuk menjadi imam. Bahkan ada Ustadz Rizal Hafizullah itu di saf pertama lagi, di saf pertama ada 1, 2, 3 gitu di depan, tapi dia agak ke sini nih, beliau agak ke kiri. Ada beliau di situ. Tapi beliau nggak mau maju, udah selesai qomat. Qad qamatis shalah, qad qamat, la ilaha illallah. Ternyata imamnya belum datang kan, telat juga, gemules. Nggak mau sama sekali maju. Akhirnya siapa yang maju lagi? Ya siapa yang bisa dari jamaah kita, maju lagi. Siapa yang bisa maju waktu itu? Kalau nggak salah musyrib kita yang maju, musyrib dari pesantren kita. Ya, tapi sebenarnya nggak layak juga dia maju karena ada ustadz sebenarnya. Tapi ustadz ini juga nggak mau karena belum dapatkan izin, jadi serba salah. Nah, ini luar biasa nih pengamalan terhadap ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, wala ya ummar rajulur rajulah fi sultanihi illa biizni. Laki-laki itu tidak boleh menerobos untuk jadi imam tanpa seizin daripada penguasa setempat. Penguasa setempat di satu masjid tersebut adalah imam rawatib yang sudah ditunjuk oleh pengurusnya. Itulah penguasa di masjid itu. Karena sudah ditunjuk oleh pengurus, nih fulan jadi imam. Gak boleh ada ujuk-ujuk datang menjadi imam, gak boleh. Nah, ini adab. Karena kadang-kadang kita yang sudah ngaji belum sampai ilmunya tentang ini. Kemarin saya sholat zuhur di luar. Masya Allah itu ada beberapa yang jamaah yang semangat. Ini masjid di luar, kita pendatang. Dia udah mau qomat aja. Saya larang, jangan. Ini bukan daerah kita, bukan kekuasaan kita. Kita harus patuh dengan aturan di masjid ini. Jangan sampai mentang-mentang kita udah ngaji dan dilihat udah 10 menit lewat, udah waktunya bisa untuk sholat zuhur. Yang azan kan bukan antum. Yang azan kan ada yang azan di sini di masjid ini. Jadi biarkan dia qomat. Bahkan dia mau maksakan itu. Pak, qomat. Yang nyuruh qomat ini siapa? Jamaah, pendatang lagi. Saya kenal. Dia bukan penduduk di situ, pendatang, sama-sama pendatang. Saya juga waktu itu kemarin pendatang juga, sholat di situ. Tapi karena kita ya sampai ilmu tentang ini, kita kalem aja, kalem. Jangan gerasak gerusuk, petantang, kayak kita yang lebih menguasai, kayak kita yang berhak untuk jadi imam. Gak boleh seperti itu. Ini tempat orang. Ini masjid ada pengurusnya. Ini masjid sudah ditunjuk siapa yang berhak jadi imamnya. Nggak boleh kita petantang tiba-tiba Allahu Akbar. Saya pernah kejadian ini pengalaman juga nih. Waktu walimahan di saya lupa di mana itu. Ada masjid model walimah, ada masjid modelnya itu lantai bawahnya ruangan serbaguna, atasnya tempat sholat. Saya lupa di mana itu. Habis walimahan, belum selesai lah walimahannya itu, karena ada masuk waktu sholat zuhur, kita naiklah ke masjid buat sholat. Karena mungkin ada di antara tamu undangan yang udah gak sabar,
dia main sembarangan aja. Dia lihat ada mic-nya, biasa ada mic ini, komat aja dia. Tanpa siapa yang nyuruh dia, siapa, nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada. Tiba-tiba diambilnya mic, langsung komat dia. Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Akhirnya malu sendiri dia. Kenapa malu sendiri? Karena tidak ada yang berani ketika itu yang mau jadi imam. Nggak ada yang berani, karena masjid ini pasti ada imamnya. Ketika itu saya pun ada di sab kedua, saya nggak berani masuk. Di sab pertama aja nggak berani saya masuk. Apalagi saya harus masuk untuk jadi imam, nggak berani. Akhirnya qomat yang dilakukan orang yang pertama tadi batal. Malu sendiri dia. Dilihat nggak ada orang yang mau sholat. Kenapa? Karena salah dia sendiri. Kenapa dia seakan-akan berkuasa qomat tanpa ada perintah dari imam di masjid tersebut. Ini kan tidak baik, tidak beradab orang yang seperti ini. Apalagi yang melakukan itu ya orang yang tanpa syiar-syiar keislaman ada pada diri dia. Ini kan memalukan jadinya. Jadi sebaiknya kita kalau sebagai pendatang tidak boleh mengambil hak orang lain. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, barangkali ada yang ingin didiskusikan.